Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Namailani dari PGMI 3A UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang media berbasis IT. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu ilmu pengetahuan alam. Materi pokok, lingkungan sehat dan tidak sehat. Kompetensi dasar yaitu membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat. Pada kelas 3 semester 1. Indikator, siswa dapat menyebutkan minimal 3 ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan tidak sehat. Sebelum menjelaskan tata cara membuat media berbasis IT, di sini saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, dan selain itu lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ciri lingkungan sehat yaitu udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Lalu yang kedua, ada tempat sampah dan dalam keadaan bersih. Yang ketiga yaitu terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Yang berikutnya yaitu ada ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, udara kotor, tidak tersedia tempat sampah, tidak terdapat tumbuhan, sehingga membuat lingkungan itu terasa gersang. Dan yang terakhir yaitu terdapat banyak hewan liar yang terlihat kotor. Seperti misalkan ketika ada air kotor, di situ terdapat jentik-jentik seperti itu. Cara-cara memelihara kesehatan lingkungan yaitu terdapat ventilasi, pertukaran cahaya matahari dan udara. Yang kedua yaitu ada kamar mandi dan WC yang bersih. Yang ketiga terdapat saluran pembuangan limbah yang bersih. Yang keempat, sumber air yang bersih. Dan yang terakhir yaitu ada tempat pembuangan sampah tertutup dan bersih pastinya. Selanjutnya yaitu langsung saja masuk ke tutorial membuat media berbasis IT. Di sini saya sendiri yaitu membuat media dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Langkah pertama, kita mendownload aplikasi di Play Store terlebih dahulu. Setelah mendownload aplikasi Quizizz, maka langsung saja masuk ke aplikasi Quizizz. Dan setelah masuk aplikasi Quizizz, masukkan data atau kita membuat akun terlebih dahulu. Setelah membuat akun, nanti ada pilihan di situ sekolah atau sebuah bisnis dan pemakaian pribadi. Nah, karena di sini akan menjelaskan atau membuat media untuk sekolah atau untuk anak-anak di sekolah, maka di sini yaitu memilih di sekolah. Nah, setelah itu nanti ada pilihan guru atau mahasiswa. Kita pilih sebagai guru karena sebagai pembuat kuis itu. Dan setelah itu isi data kembali. Setelah mengisi data, balik lagi ke beranda. Di samping beranda yaitu ada pencarian, aktivitas, dan pengaturan. Setelah itu ada aktivitas kan. Nah, klik yang aktivitas. Dan di pojok kanan atas ada di situ buat kuis. Klik buat kuis. Dan setelah itu, ini mohon maaf apabila loading ya, karena mungkin karena sinyal gitu ya. Nah, setelah itu beri nama kuis. Misalnya di sini karena karena saya akan karena tadi di awal saya menjelaskan pelajaran IPA, maka di sini beri nama kuisnya yaitu IPA 3A. Nah, setelah diisi nama kuis, langsung isi subjek. Di situ kan terdapat banyak ya, ada olahraga, matematika, dan lain-lain. Nah,
Karena tadi IPA, di sini juga pilih subjeknya pengetahuan alam. Masuk tahap selanjutnya, yaitu di situ kita bisa membuat kuis. Kita bisa menggunakan pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, dan lain-lain. Di situ ada 6 pilihan ya. Nah, dan di sini saya akan memilih pilihan ganda dan kotak centang. Dan nanti di situ kita ada di pojok kanan ada bisa memakai gambar atau memakai VN gitu. Tapi di sini saya akan memakai gambar, tapi sebenarnya itu juga terserah ya. Bisa saja langsung membuat pertanyaan. Setelah memilih foto yang akan dijadikan media gambarnya, selanjutnya yaitu kita isi di situ ada format untuk pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Setelah itu, langsung saja isi rincian kuis, mulai dari gambar, bahasa, sama memilih kelas. Nah, tadinya saya juga akan memakai gambar, tapi bingung harus memakai gambar mana karena belum mendownload tadi tuh ya. Nah, jadi di sini untuk kuis kali ini saya nggak akan memakai gambar. Nah, untuk bahasa Indonesia dan untuk kelas di situ ada umur dan kelas, dan seharusnya saya itu memakai umur 9 tahun dan kelas 3 gitu, tapi tadi sempat terlewat sehingga untuk kelasnya tidak terisi gitu. Nah, dan jika sudah maka langsung saja kuisnya disimpan. Setelah itu balik lagi ke halaman pertama, buka aktivitas, kemudian klik dibuat, dan setelah itu langsung saja bagikan ke grup WhatsApp. Setelah dikirim ke grup, nanti siswa akan langsung bisa memulai games kuisnya sesuai dengan instruksi dari gurunya. Nah, ini adalah contoh siswa yang mengikuti gamesnya gitu ya. Nah, di sini juga akan terlihat setelah siswa itu mengisi akan langsung terlihat gitu apakah siswa tersebut menjawab sesuai atau benar ataupun kurang tepat seperti itu. Nah, selain itu juga di sini langsung ada scoresnya gitu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.